Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di sini Robi Delpis. Kali ini saya ingin membahas pertandingan yang baru saja selesai ya, antara Thai-Fort FC melawan Persib Bandung di ACL2 ya, Liga Champion Asia kedua. Ini pertandingan kelima bagi kedua tim yang berakhir dengan skor imbang 2-2 ya. Nah, menarik melihat pertandingan ini. Kenapa? Karena ya sebetulnya Persib Bandung itu unggul lebih dulu lewat penalti yang dieksekusi oleh Ciro Alves. Sayangnya dalam hanya tempo beberapa menit saja itu bukan hanya tercipta satu gol, tetapi juga tercipta 2 gol dengan proses yang sama ya. Crossing, kemudian Gustavo Prangka gagal melakukan intercept sehingga terjadilah gol. Nah, kedua gol ini dicetak oleh penyerang daripada Thai-Fort FC ya, dan itu yang mencetak beres di pertandingan kali ini. Nah, di babak kedua, Persib Bandung melakukan serangkaian pergantian pemain. Salah satunya adalah memasukkan David Da Silva. Dan terlihat memang secara permainan ketika David Da Silva masuk, nah itu terlihat agresivitas dan tingkat berbahaya penyerangan Persib Bandung itu meningkat dan terlihat ya, beberapa kali peluang diciptakan dan ya hampir saja berbuah gol. Nah, sayangnya memang gol yang tercipta itu ada di menit akhir ya, 90+5 yang menyamakan kedudukan. Nah, andai saja ya, andai mungkin masih ada waktu sekitar 5 atau 10 menit lagi, bisa saja Persib mencetak gol ketiga dan comeback. Artinya di pertandingan kali ini Persib memang gagal comeback. Tetapi kalau kita lihat bagaimana daya juangnya, determinasi para pemain Persib itu luar biasa dan patut kita apresiasi. Oke. Tetapi apa sebetulnya sisi-sisi kelemahan yang terlihat di pertandingan Thai-Fort melawan Persib ini? Oke, saya ingin memulai dari sisi terlemah Persib itu sebelah mana. Nah kan, sisi terlemah Persib itu sebelah mana? Kalau kita lihat bagaimana permainan Persib Bandung, nah, sisi terlemah dari Persib Bandung itu sebetulnya ada di sektor kanan, terutama di posisi wingback ya, baik itu ketika dimainkannya Hen Herdiana ataupun ketika tadi ya seperti dimainkan oleh Robby Darwish. Sebetulnya saya berharap bahwa yang bermain itu bukan Robby Darwish tetapi Kakang Rudianto. Kenapa? Karena saya melihat dari segi soliditas, kedisiplinan, nah itu ini menurut pendapat saya ya, Kakang lebih baik, nah, Kakang lebih kuat dibandingkan Robby. Robby memang lebih ofensif, tetapi ketika turun, nah ketika transisi negatif itu agak terlambat, kemudian gagal melakukan recovering ya. Nah, untung saja Adam Alis bermain cukup baik di tengah sehingga beberapa kali kalau kita lihat itu sisi Robby Darwish berhasil dieksploitasi. Nah, dan kemudian Adam Alis melakukan recovery atau menutup gitu ya, covering, menutup area yang memang tertinggal atau ditinggalkan oleh Robby Darwish. Nah, itu sisi kelemahannya. Sisi kelemahan kedua di pertandingan kali ini adalah Edo Febriansah secara umum memang tampil cukup baik, hanya beberapa kali passingnya, umpannya itu tidak akurat atau melenceng sehingga beberapa kali serangan nah itu gagal dilakukan oleh Persib Bandung ya melalui sisi kiri. Walaupun kalau kita bandingkan agresivitas termasuk naik dan turun ya, transisi positif dan negatif, tentu sisi sebelah kiri yang ditepati oleh Matteo Kocijan, Edo Febriansah dan juga Mailson Lima itu lebih baik dibandingkan sisi kanan yang ditempati oleh Gustavo Prangka, kemudian Robby Darwish dan juga Tyrone Del Pino. Oke. Nah, kemudian di sisi pertahanan, nah sisi yang dieksploitasi yang terus-menerus dicecar ya oleh para pemain Thai-Fort itu adalah
sisi kanan tadi Gustavo Pranka. 2 gol yang tercipta itu diantaranya adalah bola crossing yang yang dilesahkan oleh pemain lawan itu ke sisinya Gustavo Pranka, dan Gustavo Pranka gagal ya melakukan intercept sehingga terjadi gol ya, baik gol pertama ataupun gol kedua. Oke, itu sisi kelemahan Persib Bandung di pertandingan kali ini. Jadi ada 3 ya, sisi sebelah kanan, memang kemudian sisi kiri, tapi beberapa hal saja elementer kemudian di sisi pertahanan gitu. Sayang sekali memang hanya dalam waktu hitungan beberapa menit saja 2 gol bisa tercipta. Oke, itu seperti itu. Nah, Taipot sebetulnya juga bermain cukup baik. Tentu kalau kita bandingkan dengan Lion City Sailor, saya mengatakan bahwa Taipot lebih baik dalam segi permainan ya. Organisasi permainan mereka, tusukan-tusukan mereka, transisi positif mereka ketika menyerang, transisi negatif mereka ketika bertahan, itu lebih rapih dan lebih bagus dibandingkan misalnya dengan Lion City Sailor. Nah, jadi tentu ini menjadi pertandingan yang lebih sulit dibandingkan Persib Bandung. Dan ketika melawan Lion City Sailor itu bisa comeback, tentu kita tidak bisa berharap ya, tidak bisa terus-menerus mengandalkan bahwa Persib akan comeback. Meskipun ketika David Da Silva mencetak gol di menit 90 plus 5, nah perasaan untuk bisa comeback kembali itu ada ya, tetapi tentu ya yang namanya comeback itu tidaklah mudah gitu kan. Artinya begini, kalau secara permainan bisa mencetak gol sejak awal, kenapa harus menunggu injury time seperti itu ya. Dan akhirnya ya skornya berakhir imbang ya, 2-2 di kandang Taifot. Nah, beruntungnya Zhejiang itu berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 4-2 ya di pertandingan lain. Sehingga posisi Lion City Sailor di posisi kedua ini tertahan. Dan Persib Bandung kalau bicara head to head dengan Lion City Sailor itu Persib menang. Nah, artinya posisi klasemen sekarang di mana Taifot memimpin dengan 10 poin, kemudian disusul oleh Lion City Sailor dengan 7 poin, kemudian Zhejiang dengan 6 poin, dan Persib Bandung yang sekarang menjadi juru kunci di posisi keempat dengan 5 poin, tentu ini masih punya harapan dengan syarat. Nah, Persib masih bisa lolos dengan syarat Zhejiang harus dikalahkan oleh Persib Bandung sehingga Persib Bandung bisa memperoleh poin 8 ya. Dan Taifot harus minimal imbang atau harus kalah oleh Lion City Sailor harus minimal imbang atau harus kalah oleh Taifot ya, seperti itu. Jadi skemanya Persib wajib menang melawan Zhejiang, tidak boleh imbang. Kalau imbang maka Persib sudah tidak punya peluang untuk lolos ke babak berikutnya. Persib harus menang, kalau menang poinnya 8. Nah, kemudian Zhejiang otomatis gugur, kemudian Lion City Sailor harus kalah atau harus imbang ya melawan Taifot. Kalau seperti itu, maka Persib bisa naik ke posisi kedua dan lolos ke babak berikutnya dengan Taifot. Jadi kalau melihat klasemen sementara hari ini, tentu yang berpeluang dan kemungkinan besar lolos itu adalah Taifot ya. Apapun hasilnya kecuali kalah. Kalaupun kalah sama sebetulnya. Tetapi Taifot ketika bisa imbang, nah maka otomatis dia akan langsung lolos ke babak berikutnya. Nah itu ya. Jadi ya Persib harus kita apresiasi ya bahwa bisa menahan imbang di kandang Taifot ya dengan skor 2-2. Ini harus kita apresiasi. Dan yang memang harus dilakukan oleh Coach Bojan Hodak dan Persib Bandung pada pertandingan berikutnya adalah melupakan hasil pertandingan hari ini dan fokus untuk bagaimana bisa meraih hasil maksimal ya, yaitu dapat memenangkan pertandingan melawan Zhejiang yang kebetulan akan dilaksanakan di kandang ya di Persib Bandung, yaitu di Gelora Bandung Lautan Api gitu ya. Karena Persib kan tidak harus memikirkan laga Liga 1, karena laga Liga 1 melawan Bali United
itu kan sudah resmi diundur sehingga Persib bisa betul-betul fokus. Dan mudah-mudahan para pemain tadi tidak banyak yang cedera ya. Kita lihat tadi Terence Dalpino ditarik keluar ya. Entah memang mengalami cedera atau seperti apa. Kemudian Deddy Kusnandar juga terlihat ya masih memegang entah pinggang atau apa itu ya. Jadi artinya memang tidak dalam posisi terbaiknya. Hand juga kan masih cedera dan seterusnya. Nah mudah-mudahan ya kita masih berharap bahwa peluang Persib Bandung masih ada untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Dan kita berharap ya Persib bisa memenangkan pertandingan dan juga berharap ya minimalnya Lion City Sailor itu imbang melawan Typhoon atau mungkin yang kita harapkan tentu ya Typhoon bisa memenangkan pertandingan dan mengalahkan Lion City Sailor. Nah, kita tunggu saja ya bagaimana nanti pertandingan selanjutnya. Saya akan memberikan preview lagi bagaimana pertandingan Zhejiang melawan Persib Bandung ya. Bagaimana pendapat rekan-rekan semuanya mengenai pertandingan tadi gitu ya. Silahkan bisa disampaikan di kolom komentar.